Salam sejahtera bagi ibu bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat GKI dimanapun Anda berada. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tetap nyata, yang telah memeliharakan kita dan memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam layanan Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Saya Roni Nathanael. Saya pendeta GKI dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Gading Indah, Jakarta. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang tetap nyata di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami saat ini boleh dihimpunkan lagi lewat layanan Sapaan Gembala GKI. Kalau sebentar kami akan membaca apa yang dipersaksikan oleh bagian Alkitab, mampukan kami Bapa untuk memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus menerangi hati kami, pikiran kami, yang menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Tolong kami untuk menyambut kehadiran dan karyanya dengan benar, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan dengan kekuatannya kami makin bersungguh untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan memperhatikan satu ayat saja dari surat 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sehingga mungkin kalau Anda masih menggunakan edisi yang sebelumnya akan ada sedikit perbedaan kata. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat 2 Korintus ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Kimi yang berusia 5 tahun adalah anak sepasang suami istri yang mencari nafkah dengan membuka sebuah toko kelontong kecil. Suatu hari, Kimi dihukum oleh ayahnya. Mengapa? Karena Kimi mengambil selembar kertas kado berwarna emas yang digunakannya untuk membungkus sebuah dus kecil. Ayahnya marah karena toko kelontong mereka belakangan sedang sepi imbas pandemi. Keesokan paginya, Kimi kecil dengan tersenyum menemui ayahnya sambil membawa dus yang telah dibungkusnya dengan kertas kado berwarna emas itu. Kimi menyerahkan dus itu kepada ayahnya sambil berkata, "Selamat ulang tahun, Papa. Ini kado buat Papa." Ayahnya baru tersadar bahwa hari itu memang adalah hari ulang tahunnya. Ia merasa malu dan menyesal karena kemarin malam telah menghukum Kimi.
Ia memeluk Kimi sambil mengucapkan terima kasih. Namun amarahnya muncul lagi ketika ia membuka dus kado itu dan tidak menemukan apa-apa di dalamnya, alias kosong. Dengan suara keras, dia memarahi Kimi. Kimi, tidakkah kamu tahu bahwa kalau kamu memberi hadiah, di dalam memberikan dus hadiah kepada seseorang, maka harus ada sesuatu di dalamnya, harus ada isinya. Tidak boleh kosong seperti ini. Sambil berlinang air mata, gadis kecil itu berkata, "Papa, kotak itu tidak kosong. Aku telah memasukkan ciuman-ciumanku ke dalamnya. Aku mengisi penuh kotak itu dengan cinta. Semuanya untuk Papa." Hati sang ayah pun hancur. Ia merangkul gadis kecilnya, meminta maaf dan berterima kasih untuk cinta yang diberikan Kimi kepadanya. Sejak saat itu, ia meletakkan kotak berhias kertas warna emas itu di samping tempat tidurnya. Setiap kali hatinya merasa susah atau kecewa atau sedih, ia membuka kotak itu dan mengambil sebuah ciuman dari dalamnya sambil mengingat ketulusan kasih seorang anak yang telah menaruh ciuman-ciuman di dalam kotak itu. Dan ia mendapat kekuatan, semangat untuk terus melangkah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang tadi telah kita baca, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan." Kalimat itu bagi banyak orang mudah diucapkan, namun sulit dipraktikkan. Kecenderungan orang pada umumnya adalah percaya karena melihat. Persisnya melihat yang kasat mata, mengalami secara nyata. Setelah melihat, sesudah mengalami, barulah percaya. Kalau sudah ada, sudah nyata, maka aku percaya. Saudaraku, karya Allah yang mengasihi kita, yang punya rancangan baik bagi kita, kadang tidak kasat mata. Di dalam situasi seperti itulah kita diajak untuk memandang dengan mata iman. Percaya sekalipun belum, bahkan tidak melihat. Hari ini harusnya yang mengisi layanan sapaan gembala bukan saya. Yang bertugas sekali lagi mungkin lupa. Tapi karena hari ini saya berulang tahun, saya mau memberi kado untuk ibu bapak, saudara-saudara. Betul, saya genap berusia 62 tahun hari ini. Bulan depan, tepatnya tanggal 6 November 2023, saya akan naik pangkat berstatus pendeta emeritus. Sekitar 37 tahun sudah Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk melayaninya. Selama itu juga ada berbagai peristiwa terjadi. Ada rupa-rupa pengalaman yang saya alami. Ada kalanya kehadiran, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan begitu nyata dan segera, persis seperti yang diharapkan.
Namun ada saatnya saya beserta keluarga harus erat memegang kotak hadiah yang seakan kosong itu. Seakan kosong, karena sebenarnya tidak pernah kosong. Kotak itu selalu dipenuhi oleh ciuman cinta kasih Allah yang memberikan kekuatan dan pengharapan manakala jalan sepertinya buntu. Saat beban begitu berat sehingga tak sanggup lagi memikulnya. Waktu perjalanan begitu sulit sehingga kaki enggan melangkah. Kotak itu dipenuhi oleh janji Allah yang terus memelihara kasih setianya. Saya mengalami bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, sekalipun Allah tidak selalu bertindak seperti yang saya ingini. Kadang kita memang suka kurang sabar karena kita pikir kotak hadiah itu kosong. Saya masih harus terus belajar untuk mempraktikkan dengan benar pola hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita terus merawat dan menumbuh kembangkan iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami masih suka meragukan kasih Allah, pertolongan Allah, kepedulian Allah, karena kami belum melihat bukti nyata dari pertolongan yang Kau janjikan itu. Ya Bapa, ampuni kami kalau hal seperti itu terjadi dan membuat kami gagal memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Berikanlah kepada kami hikmat, kekuatan, agar kami mampu sungguh-sungguh merawat, menumbuh kembangkan sikap iman yang benar, percaya sekalipun tidak melihat, agar dengan demikian damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami tidak terusakkan. Bahkan sebaliknya kami boleh terus alami kepenuhannya di dalam segala situasi, di dalam setiap keadaan. Memang tidak selalu apa yang terjadi cocok dengan maunya kami. Di dalam penyerahan kami kepadamu juga tidak selalu apa yang Tuhan perbuat sama dengan apa yang kami harapkan. Maka sekali lagi, teguhkanlah iman kami. Iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat itu. Dengan iman yang seperti itulah ya Bapa, kami mau menyerahkan keberadaan kami masing-masing seisi keluarga dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Entah masalah kesehatan, entah masalah sumber penghidupan, entah pergumulan berkenaan dengan ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, kebingungan, kekhawatiran karena ketidakpastian di masa depan, dan sebagainya. Apapun persoalan dan pergumulan kami, teguhkanlah iman, pengharapan dan penyerahan kami kepadamu,
meyakini bahwa sesungguhnya lah Engkau Allah adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan tetap beserta kita.